Jadi tetaplah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan memulai presentasi di mana anggota kelompoknya terdiri dari saya Nuka Jong Ferrari, Ulan Ismi, Nadia Dwi, Ludovicus, Cahya Adi, Rio Ramadhani, Yogi Dwi, Adi Anggara, Erina Samosir, dan Sunanda. Nggak ada suaranya, Pak. Oh. Bisa dilanjut share screen-nya. Apa yang dimaksud dengan imagery? Imagery sering disebut dengan great imagery, visualization, listening mental, atau self-hypnosis. Biosworo Adisionto menyatakan bahwa imagery merupakan teknik membayangkan sesuatu dalam pikiran yang dilakukan secara sadar dengan tujuan untuk mencapai target, mengatasi masalah, meningkatkan kewaspadaan diri, mengembangkan kreativitas, dan sebagai simulasi gerakan kejadian dalam olahraga. Materi selanjutnya akan dibacakan Erina dan Yogi. Baik, saya akan menjelaskan dasar-dasar latihan imagery. Yang pertama, yaitu ketajaman. Ketajaman adalah melakukan membayangkan hal-hal yang sudah sangat dikenal dan membayangkan suatu keterampilan yang kita miliki. Contohnya, pada saat saya bermain basket, saat bertanding, saya ingin syuting, dan saya fokus ke ring, dan saya yakin bahwa syutingan saya itu bakal masuk karena saya memiliki keterampilan dan saya berlatih setiap hari. Saya memiliki keterampilan dalam syuting. Yang kedua, keterkendalian. Keterkendalian itu yaitu mengendalikan perilaku. Pada saat saya bertanding, ada lawan yang melakukan kekerasan kepada saya. Saya harus menyikapinya dengan baik supaya saya tidak teremosi dan saya dapat mengendalikan diri saya. Yang ketiga yaitu latihan imagery harus dilakukan setiap hari. Kita harus melatih imagery kita atau mental kita supaya pada saat kita bertanding dan melihat lawan kita lebih hebat dari kita agar kita tidak down mentalnya karena sudah dilatih terus imagery-nya. Yang keempat yaitu mengevaluasi keterampilan imagery. Contohnya setiap mengulang, sering mengulang dan menilai sejauh mana kemampuan imagery kita khusus sudah kita kuasai. Saya kembalikan kepada moderator. Oke. Baik, selanjutnya akan saya lanjutkan presentasi dari Erina yang kelima. Nah, poin kelima itu kondisi rileks merupakan prasyarat bagi bentuk-bentuk latihan imagery. Nah, maksudnya itu adalah kita ketika melakukan, kita sebagai atlet ketika melakukan latihan imagery itu harus
diharuskan atau kita usahakan untuk serius mungkin. Kenapa? Karena ketika kita dalam kondisi rileks tersebut, kita akan memaksimalkan latihan imagery tersebut. Nah, masalah di sini, gimana sih kita caranya agar mendapatkan kerileksan tersebut kan? Ini menjadi PR kita untuk para atlet. Nah, di sini ada 3 tips menurut pribadi, dan ini alhamdulillah sudah saya coba sendiri dan alhamdulillah berhasil. Ada 3 cara. Yang pertama itu tenangkan pikiran. Jadi kita fokus kepada pola pikir pelatihan imagery tersebut. Yang kedua, tarik nafas yang dalam-dalam, kemudian kita hembuskan secara perlahan, dan lakukan metode tersebut sampai kita merasa rileks. Kemudian yang ketiga, kalau semisal 2 metode tadi yang saya sebutkan masih kurang efektif atau masih kurang manjur lah istilahnya, kawan-kawan bisa mencari tempat yang sepi, sunyi, jauh dari tempat keramaian. Karena kenapa? Ketika kita di tempat tersebut, itu pasti merasa tenang kan? Kita jadi lebih fokus untuk melakukan latihan imagery tersebut. Ya kan? Kemudian yang keenam, harapan yang realis dan motivasi yang cukup. Nah, harapan yang realis yang dimaksud itu gimana sih? Jadi harapan yang real atau nyata, pengalaman gerak yang ada di otak kita, kemudian kita aplikasikan ke pola gerak nyata. Kemudian motivasi yang cukup. Yang dimaksud itu adalah motivasi kita atau rasa ingin kita dalam melakukan latihan imagery. Jadi ketika kita mempunyai rasa ingin atau mempunyai motivasi yang tinggi lah gitu, rasa ingin, jadi otomatis kita tuh kayak pengen melakukan latihan imagery kan, jadi lebih maksimal gitu loh. Apa yang kita pikirkan, gerakan yang akan kita gerakan nanti ketika kita berlaga. Kemudian nomor 7, bersikap positif. Di sini maksudnya itu dalam artinya, maksudnya kita harus percaya diri kepada diri kita sendiri bahwa kita tuh bisa melebihi dari orang-orang di luar sana, mau sekalipun dia atlet SEA Games, Asian Games maupun Olimpiade. Kita nggak peduli gitu. Kita tetap percaya diri kepada kemampuan kita sendiri. Jadi ketika kita mempunyai sifat tersebut, secara tidak langsung itu kita mendoktrin diri kita sendiri agar menjadi mental yang lebih kuat. Kemudian selanjutnya nomor 8, waktu imagery dilakukan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya sebagai sarana untuk memindahkan kondisi imajiner ke kondisi realita. Jadi gini contohnya, maksudnya pernah nggak sih kalian ketika sebelum lomba atau tanding cabur apapun itu, mau sepak bola, mau karate, mau lompat jauh, apa atletik lainnya, itu sebelum kita lomba itu kita memikirkan sebuah gerakan atau teknik yang akan kita lagakan atau kita pertandingkan. Contohnya saya pribadi karate gitu ya. Gimana caranya saya harus gimana ya? Pas di pinggir lapangan itu kan lawan main dulu kan terlebih dahulu. Baru giliran saya ketika dia udah selesai main. Jadi di pinggir lapangan itu saya memikirkan sebuah gerakan atau teknik yang akan saya gerakan itu. Bagaimana caranya gerakan saya itu harus keras, akurat, kuda-kudanya tepat, gitu kan. Akurasinya tepat gitu. Sekiranya bisa masuk ke penilaian oleh wasit juri. Contohnya gini ya, contoh ya, apa yang saya pikirkan pada latihan imagery untuk media gerak. Jadi ini di lapangan nih. Saya di sini. Kita tuh di pinggir lapangan itu posisi tenang gitu, memikirkan sebuah gerakan. Jadi gerakan yang saya gerakan, ya. Gitu ya. Nah, gerakan. Jadi gerakan yang saya gerakan tadi itu saya pikirkan sebelum saya
sebelum saya berlaga gitu, sebelum saya tampil. Jadi itu sangat membantu gitu loh untuk performa saya. Jadi kita tuh seolah-olah kita tuh bergerak di dunia nyata, padahal itu kita pikirkan dalam otak kita untuk melatih sebuah teknik yang pernah kita latih selama kita latihan. Begitu juga dengan ini contoh karatenya ya, cabur karate. Kalau untuk sepak bola mungkin kita memikirkan sebuah teknik kayak bagaimana caranya saya harus menukik tajam ke gawang lawan gitu. Itu juga dengan lompat jauh, bagaimana caranya saya harus menolak dengan keras, tepat, tidak keluar dari garis pembatas. Kurang lebih seperti itu. Selebihnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih pada Yogi dan Erina. Selanjutnya kita akan mendengarkan manfaat imagery yang akan dibacakan oleh Saudara Sunandar. Kepada Saudara Sunandar, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Manfaat imagery itu ada 6. Yang pertama itu meningkatkan konsentrasi. Kenapa imagery itu bisa meningkatkan konsentrasi? Karena karena imagery sendiri itu kan teknik membayangkan sesuatu gitu kan. Misalkan di sini ada contohnya Adi Anggara. Adi Anggara misalkan ikut UKM sepak bola. Dengan dia membayangkan sesuatu, misalkan dia lawannya Okto gitu. Okto mungkin kalau bola-bola datar dia lebih susah dilewati, tapi karena mungkin kalah tinggi badan atau gimana, jadi Adi Anggara ini membayangkan untuk melakukan bola-bola jauh gitu. Selanjutnya itu meningkatkan rasa percaya diri. Nah, kenapa bisa meningkatkan rasa percaya diri? Karena itu tadi, karena sudah membayangkan, sudah menganalisis kelemahan-kelemahan lawannya. Misal ya kayak yang tadi tuh Okto kalah tinggi badan dari Adi Anggara. Selanjutnya itu mengendalikan respon emosional. Nah, dengan udah dibayangkan itu jadi kita nggak perlu kayak takut kalah atau gimana atau over PD dan lain-lain gitu. Selanjutnya itu memperbaiki latihan keterampilan. Nah, misalkan kayak tadi kayak yang dijelasin tuh Okto itu susah dilewatin kalau bola-bola datar. Nah, itu selanjutnya bisa menjadi analisa supaya bagaimana Adi Anggara ini dapat melewati Okto di bola-bola datar pada pertandingan-pertandingan selanjutnya gitu. Nah, yang selanjutnya ada mengembangkan strategi. Dengan dibayangkan bayangan-bayangan ke depan yang jauh gitu, ada rencana-rencana misalkan kayak tadi main long pass lawan Okto gitu. Selanjutnya mengatasi rasa sakit. Nah, ini sering kali terjadi kepada atlet, misalkan kayak Reja di sini kan UKM bola. Misalkan Reja kena ankle gitu. Tapi dengan dia membayangkan kayak nggak sakit ini masih bisa main, masih bisa main. Nah, di situ Reja bisa mengatasi rasa sakitnya gitu. Nah, materi selanjutnya itu manfaat imaginary bagi olahragawan. Yang pertama, membantu mengembangkan kepercayaan diri olahragawan. Nah, dengan teknik membayangkan itu, olahragawan jadi lebih percaya diri gitu. Kayak kalau di sini bisa jadi contohnya Pinkan. Misalkan Pinkan main poli gitu. Misalkan Pinkan ini kan badannya tinggi, dia pede untuk melakukan blok gitu terhadap servis terhadap musuhnya. Yang selanjutnya yaitu mengembangkan strategi kompetisi. Nah, dengan adanya bayangan-bayangan tersebut, pelatih dapat melakukan analisis teknik-teknik selanjutnya gitu. Misalkan pada pertandingan hari ini 4-2-2 dirasa kurang efektif oleh Reza sebagai coach. Nah, di pertandingan selanjutnya Reza mencoba 4-3-3 untuk strategi. Kemudian yang ketiga, membantu olahragawan memfokuskan perhatian atau konsentrasinya. Ini seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, dengan membayangkan satu target, satu tujuan, seorang atlet dapat lebih fokus. Misalkan Nopran ingin membanting lawannya gitu. Nah, Nopran ini harus memfokuskan tenaganya gitu ke tangan atau kuda-kudanya gitu.
Selanjutnya, membantu olahragawan memfokuskan diri pada pertandingan. Nah, ini dia. Dengan teknik membayangkan tersebut, seseorang bisa fokus membayangkan satu tujuan, yaitu pada pertandingan. Pada misalkan pertandingan SEA Games. Misalkan Nopran ikut kejuaraan judo minus 55 kilogram. Nah, Nopran tuh hanya memikirkan bagaimana caranya supaya dia dapat memenangkan pertandingan tersebut. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya, terima kasih atas Saudara Senandar yang telah membacakan materi. Selanjutnya, kita akan dengarkan bersama dari Cahya Adi mengenai faktor yang mempengaruhi aktivitas imagery. Kepada Cahya Adi, dipersilakan. Di sini saya akan menjelaskan faktor yang mempengaruhi efektivitas imagery. Yang pertama ada faktor internal. Di sini faktor internal adalah faktor yang bersumber dari individu yang melakukan imagery. Kemampuan imagery adalah yang membayangkan performa gerak, artinya seorang olahragawan dapat meningkatkan ketajaman dan kemampuan mengendalikan imagery-nya. Contoh dari faktor internal ini, pada saat saya berlomba atau bertandingan, saya merasa nervous atau grogi. Tapi dalam hati saya ini merasa bisa memberikan yang terbaik, sehingga grogi atau nervous saya itu berkurang dan semangat saya semakin meningkat. Yang kedua, dan di faktor internal itu ada keterampilan imagery. Keterampilan imagery itu tidak semua memiliki keterampilan imagery yang sama. Ada seorang atlet yang memang sudah terlatih untuk menggambarkan secara detail gambaran-gambaran mengenai hal yang ingin ditingkatkannya. Ada juga seorang atlet yang tidak terlatih. Atlet yang tidak terlatih ini identik dengan lamunan yang membuat performa atlet tersebut tidak maksimal. Oleh karena itu perlu dilatihkan teknik-teknik imagery yang benar sehingga tidak melakukan lamunan. Yang kedua ada tipe imagery yang digunakan. Tipe imagery merupakan bentuk bayangan yang dibuat oleh seorang atlet. Dengan kata lain, tipe imagery itu pembayangan yang dibuat seorang atlet harus mampu membuat gambaran yang sedetail mungkin berkaitan dengan kebutuhan mereka. Isi dari imagery menentukan hasil dari imagery, yaitu peningkatan motivasi, peningkatan skill, atau peningkatan kepercayaan diri. Yang terakhir ada faktor eksternal. Faktor eksternal itu berupa kondisi lingkungan di luar individu. Lamanya waktu latihan imagery tidak lebih dari 20 menit sebelum latihan dan 10 menit setelah latihan. Contoh faktor eksternal pada saat ini pada saat melakukan syuting ke gawang di lapangan sendiri itu lebih dominan masuk dikarenakan sudah terbiasa ketimbang syuting ke lapangan saat ke gawang lapangan yang pada saat kita berlomba, dikarenakan maksudnya di lapangan yang kita berlomba itu
kurang efektif masuk gitu. Karena imagery seorang atlet dan adaptasi lingkungannya. Yang terakhir ada sport situation. Bisa diartikan sebagai situasi di mana atlet harus terlibat pada jenis olahraganya, kompetisinya, dan situasi latihannya. Faktor pertama ini bisa menjadi penentu efektif dan tidak efektifnya imagery karena prinsip dan dasar imagery adalah membuat gambaran yang nyata seorang atlet harus tentang aktivitas yang dilakukan. Misalnya seorang atlet harus benar-benar menguasai situasi dan kondisi yang dilakukannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Cahyadi. Selanjutnya adalah materi dari Nadia, pengembangan program latihan imagery. Kepada Nadia dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Kita masuk di pengembangan program imagery. Nah, secara umum, program latihan imagery itu dibangun oleh 4 tahapan proses, yaitu tahap pemahaman, pengukuran, latihan imagery dasar, dan latihan imagery sebenarnya. Menurut Ville Walter, 1993, Yusuf Hidayat 2008. Nah, yang pertama itu adalah tahap pemahaman. Tahap ini sangat penting karena latihan imagery bila kita meyakininya. Oleh sebab itu, perlu diberikan pemahaman tentang pentingnya latihan imagery dalam penguasaan teknik pengembang. Nah, kita ambil contoh yaitu yogi ya, misal yogi sama pelatihnya. Pelatih yogi ini nih memberikan pemahaman yang mendalam. Pelatih yogi ini nih dibutuhkan. Nah, misalnya memilih kata-kata yang tepat untuk digunakan dalam latihan imagery. Jadi contohnya itu memberi kata-kata tentang, ayo yogi, pasti kamu itu bisa, pemanasan kamu sudah sempurna, performa kamu meningkat gitu, teknik sudah kamu kuasai, pasti kamu bisa nih menoreh prestasi yang akan lebih baik lagi gitu. Nah, yang kedua itu adalah tahap pengukuran. Tahap ini dimaksudkan untuk mengukur tingkat ketajaman atau intensitas dan kemampuan olahragawan dalam mengendalikan gambaran yang sesuai. Nah, yang ketiga adalah tahap latihan imagery dasar. Tahap ini diberikan dengan tujuan untuk meningkatkan modalitas olahragawan yang diidentifikasi sebagai bagian penting dalam penampilan olahraga dan meningkatkan kemampuan. Misal Aulia lagi bermain basket nih, kekuatan lengan Aulia itu tuh bagus di bagian lengan untuk melakukan shooting. Nah, di bagian ini nih Aulia harus bisa tetap menenangkan diri, menyadari dia posisinya di bagian apa, pikiran dia harus kemana. Nah, jadi Aulia ini nih tetap harus bisa tenang dan nyaman dengan kekuatan lengan yang bagus untuk melakukan shooting. Supaya apa? Supaya bola basket itu masuk tepat di sasaran ring. Nah, yaitu yang keempat adalah tahap latihan imagery yang sebenarnya. Yaitu untuk memperoleh hasil yang efektif, perlu diperhatikan hal-hal berikut, yaitu rangkaian gerak, kejadian harus dibayangkan sejelas mungkin, sehingga memperoleh gambaran yang jelas mengenai gerak atau kejadian. Nah, yang kedua, gerakan harus dibayangkan sepositif mungkin. Yang ketiga, dilakukan dalam kondisi rileks, supaya dapat berkonsentrasi penuh. Nah, yang keempat itu dilakukan di tempat atau ruangan yang tenang. Contohnya Aulia lagi ya tadi, karena Aulia yang bermain basket.
Contohnya ini yang harus dilakukan adalah yang pertama, Aulia ini harus duduk di tempat yang nyaman. Posisi kaki jangan disilangkan. Jadi cari posisi yang benar-benar nyaman gitu, yang benar-benar membuat Aulia ini rileks. Nah, yang kedua ini bayangkan nih bahwa Aulia ini sedang melakukan dribble yang baik, lagi ngecoh lawan nih dan melakukan layup, bola masuk dan mendapatkan poin 2. Nah, yang ketiga, bayangkan bahwa Aulin ini berusaha lari, mengejar bola, dan berhasil lepas dari defense lawan nih. Waktu lawan menghadang, dia berhasil lepas dan dapat umpan nih dari temennya. Misal dapat umpan dari Ida, umpanan chest pass, dan tepat. Nah, Aulia melakukan 3 point dan mendapatkan poin lagi. Nah, yang selanjutnya ini bayangkan lagi bahwa Aul menghadang bola dibawa lawan menuju ring dengan cara hands up. Tangannya ke atas, hands up, tanpa foul, dan bola itu berhasil direbut. Nah, jadi dia udah dapat bola, ngoper nih ke Ida. Nah, Ida berhasil melakukan layup, dapatlah 2 poin lagi. Nah, yang kelima ini bayangkan nih, Aul bounce pass ke Ida dengan bounce pass yang bagus. Kawan Aul kan mudah nih untuk menerimanya. Misalnya Monje nih, Monje enak nih nerima bola dari Aul gitu. Nah, dan bola ini dikembalikan lagi sama Aul. Nah, Aulia ngelakuin syuting dan masuk ke dalam ring dapat poin lagi. Nah, yang terakhir ini adalah pada saat terakhir dilakukan latihan imagery, rangkailah keseluruhan dengan teknik-teknik yang ada. Kembalikan kepada moderator. Selanjutnya adalah materi dari Tendo mengenai pengaplikasian imagery. Kepada Tendo dipersilakan. Baik, untuk materi kali ini akan dibacakan oleh Tendo dan Adi. Dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan 2 poin. Yang pertama dapat digunakan sebelum dan sesudah latihan. Maksudnya yang sebelum latihan adalah sebelum latihan itu kita udah punya pola bayangan atau gerak yang akan dilakukan dalam latihan. Contoh, kayak kita misal mengadakan sparring partner gitu. Kita ini mau melakukan pola pressing ke tim lawan agar permainan lawan tidak berkembang. Terus yang kedua dapat digunakan sesudah latihan. Maksudnya itu lebih ke evaluasi aja sih, kayak pada saat pertandingan tadi melakukan kesalahan di mana, terus salah passing atau apa, kayak lebih ke evaluasi aja. Terus yang kedua, proses penajaman kemampuan kognitatif atau kemampuan olahragawan untuk berpikir. Jadi kemampuan kognitatif ini adalah kemampuan olahragawan atau seseorang berpikir cepat atau berpikir sebelum melakukan gerakan. Contoh, kayak misalnya di cabang olahraga sepak bola, misal Rivaldo mau melakukan passing ke tengah ke Dava. Dava ini sudah mempunyai pikiran gitu, mau mengarahkan bola kemana, terus mau passing bola kemana. Jadi dia tuh udah tahu sebelum menerima bola, dia udah tahu mau mengarahkan bola kemana. Beda halnya sama orang yang jarang melatih imajerinya, itu biasanya dia pada saat bola itu kayak grogi, pusing gitu, kayak nggak tahu mau ngarahin bolanya kemana karena dia jarang melatih mentalnya. Mungkin itu saya kembalikan ke moderator.
Baik, untuk selanjutnya, saya akan melanjutkan dari poin nomor 2 dari poin yang dibacakan oleh Adi. Untuk poin ketiga ada sebagai aktivitas yang menyerupai pengalaman perspektual. Perspektual itu sendiri bisa diartikan sebagai adaptasi. Jadi bagaimana kita beradaptasi dengan lingkungan tempat bertanding, yang beradaptasi dengan teman satu tim, atau bahkan beradaptasi dengan lawan main kita. Jadi bisa di sini saya ambil contoh pada saat latihan kita ngadain sparring, itu kita sparring tapi dengan lawan yang di atas kita. Yang contoh misalkan tim kita badannya kecil-kecil, terus kita nyari sparring, nyari lawan yang badannya itu lebih besar. Jadi nantinya kita kalau misalkan kita pas tanding, kita udah terbiasa gitu dengan lawan yang badan kita yang terbiasa dengan lawan yang badannya lebih besar dari tim kita. Terus untuk yang poin keempat itu ada dampak implikatif imagery dapat meningkatkan motivasi dan percaya diri. Implikatif dapat diartikan sebagai keterlibatan. Latihan imagery itu bisa meningkatkan motivasi dan percaya diri. Kenapa? Nah, karena latihan imagery itu kan tujuannya untuk melatih mental. Nah, jadi jika imagery kita diasah terus-menerus, otomatis mental kita juga terbentuk dengan bagus. Contohnya, di sini saya mengambil contoh ketika ya pas latihan atau pas tanding lah, pasti pernah mengalami pelatih ngebentak pemainnya atau ngebentak atletnya. Nah, di situ kalau imagery-nya seorang atlet kurang, itu pasti kayak mikirnya kayak, apa sih pelatih ini malah ngoceh-ngoceh. Nah, atau bisa jadi malah mentalnya down. Jadi nanti mainnya kayak nggak maksimal dan nggak percaya diri. Nah, tapi kalau misalkan imagery sudah bagus atau mentalnya sudah bagus, dia malah ketika dibentak itu malah termotivasi untuk terus maju. Oh, aku kurang ini nih, berarti aku harus gini, 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 gini. Nah, seperti itu kira-kira. Terima kasih atas waktunya. Saya kembalikan ke moderator. Moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Tendo yang telah membacakan materi mengenai pelengkapan imagery. Selanjutnya adalah untuk hostnya bisa ganti share screen-nya. Selanjutnya adalah mengenai materi apa peran imagery dalam olahraga yang akan dibacakan oleh Saudara Wulan. Kepada Saudara Wulan, dipersilakan. Baik, terima kasih untuk moderator atas kesempatannya. Jadi di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih peran imagery itu dalam dunia olahraga. Di sini kami bagi menjadi 4 poin ya.
Karena imagery dalam olahraga itu dapat ditentukan oleh 4 hal, yaitu where atau di mana, what atau apa, when kapan, dan why mengapa. Untuk penjelasannya sendiri, apa sih imagery yang disebut dengan where itu? Yang artinya di mana? Yaitu artinya imagery itu bisa dilakukan pada saat latihan atau saat pertandingan. Kalau kita ambil dari pengertiannya, imagery, imagine, itu kan berarti membayangkan kan. Jadi bagaimana sih nantinya si atlet ini dapat membayangkan hal-hal baik yang akan meningkatkan performa pada saat ia bertanding. Karena kalau mau kita ambil contoh, misalnya di sini Yogi, atlet karate. Misalnya dia ngelihat lawannya itu memiliki gerakan yang lebih kuat, lebih bagus mungkin yang ada di pikiran dia. Padahal kan belum tentu itu yang terjadi. Nah, gimana imagery ini dilakukan pada saat latihan untuk bisa menangkal pikiran-pikiran yang dapat menjatuhkan mental saat bertanding nanti. Lalu yang kedua itu what atau apa. Apa sih yang diimagerikan? Nah, artinya imagery ini dilakukan adalah membayangkan yang imagine tadi, membayangkan keterampilan gerak khusus yang dilakukan pada cabang olahraga yang ia geluti. Contohnya Erina. Erina kan di sini kita tahu dia cabang olahraganya itu basket ya. Ada satu waktu di mana si Erina ini mesut 3 point. Gimana caranya si Erina ini bisa yakin gitu tembakannya ini masuk. Jangan memikirkan nggak masuk. Kalau dia memikirkan udah nggak masuk tembakan itu atau ragu, bakal nggak masuk juga beneran tembakan dia itu. Makanya di situ harus sering divisualisasikan, harus sering dibayangkan bagaimana nantinya ia menembak tembakan 3 point itu bakal masuk gitu. Terlepas dari halangan-halangan yang ada selama pertandingan tersebut. Lalu yang ketiga itu when atau kapan. Kapan sih imagery ini dilakukan? Tadi udah dijelasin kalau imagery ini bisa dilakukan pada saat latihan atau sebelum pertandingan atau bahkan juga pada saat pertandingan. Nah, misalnya kalau selama pertandingan ini manfaatnya itu bisa diambil dari pas latihan. Latihannya ini kan ada gitu psikolog olahraga yang ia ini memberikan pelatihan mental untuk si atlet ini lebih siap gitu untuk menghadapi pertandingan-pertandingan yang akan ia ikuti. Mau bagaimanapun nanti hasil dari pertandingan itu, yang penting ia udah siap gitu untuk menghadapinya, menghadapi hasilnya. Siap menghadapi hasilnya, siap menghadapi lawannya, siap menghadapi keadaan yang mungkin akan dia hadapi nantinya. Kemudian yang keempat itu why. Duh, nama gue paling mepet. Dika, tolong itunya speakernya kebuka. Oke, makasih. Saya lanjut ya. Yang keempat tadi itu why. Mengapa sih imagery ini dilakukan? Nah, imagery ini dilakukan untuk memvisualisasikan, untuk memberikan gambaran mengenai apa yang dilakukan, untuk mengingat kembali keterampilan gerak yang telah dipelajari. Karena seperti yang kita tahu, banyak dari kita, khususnya manusia ya, ketika kita melihat orang yang mungkin lebih baik di mata kita, seperti misalnya kalau olahraga yang misal keterampilan geraknya seperti bola basket gitu. Ketika ya ini sering nge-shoot tapi shootannya itu masuk terus, sedangkan kita ini kadang masuk, kadang enggak. Nah, di situ kan kita kadang pesimis tuh. Tapi kalau misalnya itu kita kasih imagery, kita kasih visualisasi atau bayangan mengenai apa yang akan dihadapi, ya ini bakal lebih siap gitu. Jadi apapun hasilnya, apapun keadaan yang terjadi di lapangan, dia bakal lebih siap. Karena kalau misalnya si olahragawan ini seringkali merasa pesimis dengan kemampuan yang dia miliki, itu bakal berpengaruh kepada performa yang akan ditampilkan pada saat pertandingan tersebut. Misalnya kalau untuk yang olahraga seni, silat ya, kita ambil contoh. Misal dia udah latihan keras, dia sering mengulangi gerakan-gerakannya. Seperti kita sekarang kan ada mata kuliah tunggal baku. Nah, di situ kan ada banyak sekali jurus atau gerakan. Misal, si dia ini pesimis atau sering merasa nggak percaya diri. Bisa jadi gerakan-gerakan yang sering kali dilakukan dia, sering diulang-ulang dia tuh bakal bisa lupa gitu. Karena sifat pesimis atau tidak percaya diri tadi.
kalau mentalnya itu sudah jatuh ketika ia melihat lawan-lawannya lebih baik di mata dia, padahal kan belum tentu. Nah, itu gunanya imagery ini, untuk menangkal pikiran-pikiran negatif, untuk menaikkan kembali mental-mental para olahragawan ini supaya lebih siap dalam pertandingan, bahkan bukan saat pertandingan aja, setelah pertandingan juga. Karena juara sejati itu bukan orang yang bisa menerima dia menang doang, tapi juara sejati itu orang yang bisa menerima kalau dia kalah atau belum bisa menang, gitu sih. Kurang lebih seperti itu yang bisa saya sampaikan. Selebihnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Wulan. Selanjutnya ialah materi dari Saudara Nadia mengenai untuk host bisa diganti slide-nya. Oke. But enough. Kali ini kita akan buka sesi tanya jawab kepada para peserta yang ingin bertanya dapat menghidupkan mikrofonnya. Saya bertanya. Oke, untuk pertanyaan pertama adalah Saudara Juhani. Kepada Saudara Juhani dipersilakan untuk menyatakan pertanyaannya. Kepada Saudara Juhandi dipersilakan pertanyaannya. Baik, terima kasih untuk moderator yang telah memberikan pertanyaan kepada saya, memberikan kesempatan kepada saya. Mungkin untuk pertanyaan saya, bagaimana kita bisa mengembangkan diri kita untuk semangat membuat program latihan seperti itu? Terima kasih atas pertanyaannya. Untuk Nutulen dapat dicatat pertanyaannya. Selanjutnya, untuk partisipan yang lain yang ingin bertanya, hadap dihidupkan mikrofonnya. Untuk para partisipan yang ingin bertanya mengenai materi imagery, dipersilakan untuk dapat menghidupkan mikrofonnya. Cukup kayaknya. Oke. Oke, satu pertanyaan di lokal dari Saudara Juhani mengenai bagaimana cara mengembangkan metode latihan pada materi yang dapat menjawab pertanyaannya, dipersilakan. Baik, di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Johandi, yaitu bagaimana cara mengembangkan program latihan. Nah, dengan kita mengetahui teknik imagery ini, kita bisa membayangkan sesuatu strategi gitu dengan menganalisis. Misalkan pemain-pemain dari tim Unila A ini melawan UIN ini misalkan kalah dalam segi hal long pass misalkan. Nah, jadi teman-teman dari Unila ini main bola-bola pendek aja gitu, main tiki taka 1-2-1-2 gitu. Nah, untuk mengembangkan strateginya itu ya dengan cara menganalisis permainan dari tim UIN itu, atau menganalisis permainan dari tim dia sendiri, kemudian hasil analisa tersebut
diaplikasikan untuk program-program latihannya gitu. Saya kira cukup dari saya. Untuk Saudara Joni, apakah sudah jelas untuk jawaban dari kelompok kami mengenai pertanyaan yang kamu ajukan? Joni, apakah sudah dimengerti atas jawaban yang telah diberikan? Ya, siap. Terima kasih atas jawabannya. Semoga bermanfaat bagi saya dan teman-teman semua. Amin. Dengan dijawabnya pertanyaan dari Saudara Juhani, maka menutup pula presentasi dari kelompok kami, dari kelompok 5 mengenai imagery. Kurang lebihnya kami mohon maaf kepada partisipan. Terima kasih karena telah ikut berpartisipasi dalam mendengarkan materi yang kami paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Atas perhatiannya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.